Hai sobatku, selamat datang di channel RL1221. Jumpa lagi. Sebelum kita lanjutkan alur cerita novelnya, jangan lupa like and subscribe ya. Terima kasih. Bab 499 sampai dengan 501 kenapa masih belum menyah dari sini? Seluruh anggota keluarga Carmine menatap Carlo dengan wajah penuh harap. Carlo mendengarkan suara "tut" yang datang dari ponselnya dan mengernyitkan dahinya perlahan. Hari ini nada dering tunggunya cukup lama juga. Carlo baru saja bergumam dan panggilan tiba-tiba tersambung. "Halo, Tuan Muda Carlo." Suara Kenzo terdengar dari seberang telepon. "Tuan Kenzo, apa yang terjadi? Nyonya besar Andrea dan aku sudah sampai. Kenapa tidak keluar untuk menjemput kami?" Nada bicara Carlo jelas terdengar kesal. "Sudah sampai. Ya, masuklah kalau sudah sampai. Aku baru keluar untuk membahas sesuatu dan akan segera kembali. Jadi, kalian masuk dulu. Aku sudah membuat janji dengan Presdir Damian untuk kalian." Kenzo tersenyum. Kemudian langsung terlihat serius. "Itu, baiklah. Kembalilah lebih awal." Carlo agak kesal, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi dan mengakhiri panggilan. Kenzo sudah jauh di luar negeri mencibir sambil meletakkan ponsel perlahan. "Kembali lebih awal. Takutnya aku tidak akan kembali seumur hidup. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana Carlo ditampar. Hahaha. Siapa suruh kamu menempatkanku dalam situasi sulit? Kali ini keluargamu bergantung saja pada keberuntunganmu sendiri." Kenzo mencibir lagi sebelum mengeluarkan kartu ponselnya dan menghancurkannya di tempat. Dia merasa sangat bahagia saat memikirkan bagaimana keluarga Carmine dan Carlo, serta Peter yang dipermainkan olehnya. Carlo meletakkan ponselnya dan berdeham. "Bagaimana?" Benar saja. Para anggota keluarga Carmine langsung bertanya dengan cemas. Sampai Abigail juga menatap Carlo. Carlo sengaja ragu untuk menarik perhatian semua anggota keluarga Carmine. "Tuan Kenzo ada urusan. Jadi saat ini dia tidak ada di perusahaan." Carlo menggelengkan kepalanya dan berkata kepada semua orang. "Hah, lalu bagaimana?" Paman tertua Abigail yang bernama Mason langsung cemas. "Tapi tidak apa-apa, aku sudah meminta Tuan Kenzo untuk membuat janji dengan manajer Damian. Sekarang ayo kita langsung pergi dan temui dia." Carlo membangkitkan semangat semua orang dan berkata sambil terkekeh. Baguslah kalau begitu. Tuan Carlo benar-benar hebat bisa langsung bertemu dengan manajer Damian. Nenek, malam ini aku harus minum-minum dengan Tuan Muda Carlo di pesta perayaan." Seluruh anggota keluarga Carmine terlihat bahagia dan tidak bisa berhenti berbicara. "Abigail, Tuan Carlo benar-benar telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Carmine." Nyonya besar Andrea perlahan menoleh dan berkata kepada Abigail. Setelah mendengarnya, Abigail perlahan menengadahkan kepalanya dan menatap Carlo sambil mengernyitkan dahinya. "Apakah Tuan Kenzo yang kalian bicarakan ini adalah Kenzo Spark?" Sampai pada titik ini, Abigail baru bereaksi. Terakhir kali saat dia makan malam dengan Kenzo, Abigail ingat Reigan dan yang lainnya sepertinya bilang sekarang Kenzo telah bergabung dengan perusahaan Lipon. Akan tetapi, hal-hal yang terjadi setelah itu membuat Abigail lengah. Jadi dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini secara mendalam. Setibanya di depan pintu gedung perusahaan Lipon, Abigail pun tiba-tiba teringat pada hal ini. "Abigail, apakah kamu dan Tuan Kenzo saling kenal?" Nyonya besar Andrea tertegun mendengar ucapannya dan tidak menyangka Abigail langsung menyebut nama Kenzo dalam satu tarikan napas. Carlo tersenyum dan melirik ke arah Abigail. Dia tahu sedikit tentang hubungan antara Kenzo dan Abigail. Sepertinya mereka berdua memang saling kenal. Akan tetapi, dia tidak terlalu mempertanyakan apa hubungan spesifik keduanya. "Kenzo adalah teman sekelasku." Saat ini Abigail juga agak terkejut. Dia benar-benar tidak menyangka Tuan Kenzo yang sangat dihormati oleh Nyonya besar Andrea dan Carlo adalah Kenzo. Dilihat dari sikap keluarga Carmine dan Carlo, mereka menganggap Kenzo sebagai orang yang sangat hebat. Akan tetapi,
Mereka tidak tahu bahwa pria besar yang mereka anggap seperti dewa telah menderita beberapa kekalahan berturut-turut di tangan Peter. Pada saat ini, Abigail pun membandingkan Peter lagi. Kenzo yang dianggap sebagai orang penting oleh keluarga Carmine dan Nilo selalu kalah di hadapan Peter dalam setiap kesempatan. Apakah itu berarti kemampuan dan status Peter jauh lebih kuat dari Kenzo? Abigail, apa maksudmu? Tuan Kenzo adalah teman sekelasmu. Kenapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Ucapan Janet membuyarkan lamunan Abigail. Itulah, kalian teman sekelas. Bukankah kamu akan membantu keluarga Carmine memperjuangkannya? Malah merepotkan Tuan Carlo. Kurasa kamu tidak ingin keluarga Carmine berkembang, kan? Mungkin kamu memiliki dendam terhadap Tuan Kenzo ini. Itu sebabnya perusahaan Lipon tidak mau bekerja sama dengan kami, kan? Saat ini, beberapa anggota keluarga Carmine yang biasanya tidak suka dengan keluarga Abigail mengambil kesempatan untuk mulai menuduh Abigail. Sebelumnya, mereka bilang alasan perusahaan Lipon tidak mau bekerja sama dengan keluarga Carmine adalah karena Peter. Sekarang Peter telah diusir, mereka telah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Jadi tentu saja mereka tidak akan menyinggung masalah Peter lagi. Akan tetapi, kalau ada kesempatan untuk mengkambing hitamkan Abigail, tentu saja mereka akan melakukannya dengan senang hati. Abigail terdiam setelah mendengar apa yang semua orang katakan. Mungkinkah perusahaan Lipon tidak bekerja sama dengan keluarga Carmine benar-benar karena Peter? Bagaimanapun, sudah ada beberapa contoh perseteruan antara Peter dan Kenzo. Mungkinkah Kenzo sengaja melibatkan diri di belakang layar karena dia menyimpan dendam pada Peter? Semakin Abigail memikirkannya, semakin dia merasa ini adalah sebuah kemungkinan. Kalau itu masalahnya, keluarga Carmine benar-benar tidak melakukan kesalahan dalam mengusir Peter. Saat memikirkan hal ini, Abigail tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Abigail, aku ingin bertanya padamu, apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Janet melangkah maju dan bertanya sambil menatap Abigail dengan keringitan di dahinya. Benar, ini ada hubungannya denganku. Aku hanya dendam pada Kenzo. Jadi dia tidak bekerja sama dengan keluarga Carmine karena aku. Sekarang kamu puas. Semuanya karena aku. Tidak ada hubungannya dengan Peter. Kita bersalah padanya. Jadi bukankah ini saatnya untuk menjemputnya kembali? Abigail melangkah maju sambil menatap Janet dengan tajam. Semua anggota keluarga Carmine terdiam mendengarnya. Tidak mudah bagi mereka untuk menyingkirkan Peter si beban itu dari rumah dan tidak peduli apapun yang akan terjadi. Mereka tidak mungkin akan membiarkan Peter kembali. Oleh karena itu, semua anggota keluarga Carmine terdiam untuk sementara waktu. Itu. Meskipun Abigail mengenal Tuan Kenzo, ini tidak ada hubungannya dengan urusan perusahaan Lipon. Jadi kalian juga tidak bisa menyalahkan Abigail. Untuk itu, Carlo terbatuk ringan dan menghentikannya dengan satu kalimat. Dia tentu saja tidak mencoba untuk membantu Abigail. Hanya saja kalau keluarga Carmine berpikir mereka bisa mendapatkan kerjasama hanya karena Abigail mengenal Kenzo. Bukankah itu akan membuat dirinya terlihat tidak berguna? Yang Tuan Muda Carlo katakan itu benar. Ada beberapa orang yang sebaiknya tidak melibatkan diri. Kenneth segera mengambil alih pembicaraan. Tidak lupa menyindir Abigail. Sudut bibir Abigail menunjukkan senyuman pahit sambil menggelengkan kepalanya dengan lemah dan tanpa sadar melihat ke belakang. Selama ini setiap kali keluarga Carmine mengincarnya, Peter akan membelanya. Sekarang satu-satunya orang yang akan membela dan berani maju untuknya sudah tidak ada lagi. Dia sendiri juga yang mengusirnya. Abigail seolah mencela diri sendiri sambil menggelengkan kepalanya. Sudahlah, jangan bicarakan hal-hal ini di luar. Ayo cepat masuk dan selesaikan kontraknya. Nyonya besar Andrea mengernyitkan dahi sekilas. Dia tidak ingin Kenneth dan yang lainnya bertengkar di depan gedung perusahaan Lipon ini. Mereka tidak merasa malu, tetapi Nyonya besar Andrea malu. Semua anggota keluarga Carmine tidak melanjutkan pembicaraan lagi, kemudian berjalan mengikuti Carlo menuju pintu masuk. Halo. Mohon maaf, siapa yang kamu cari?
Seorang satpam langsung menyapa dan bertanya kepada Carlo. Aku adalah teman manajer Kenzo. Kami datang karena ada urusan. Petik 2. Carlo melirik ke arah kedua satpam itu dengan tatapan sok berkuasa. Manajer Kenzo, sepertinya hari ini dia tidak masuk kerja. Satpam itu berpikir sejenak sebelum menjawab dengan suara pelan. Aku tahu. Dia sedang keluar untuk suatu keperluan. Aku sudah membuat janji dengan Presdir Damian. Jadi sebaiknya kamu jangan membuang-buang waktu di sini. Kamu tidak akan bisa menanggung akibat dari menunda urusan kami. Carlo menjentikkan pergelangan tangannya dan berkata dengan nada memerintah kepada satpam. Tuan jangan marah. Silakan masuk ke lobi dulu dan beristirahatlah. Kalau begitu, aku akan meminta seseorang memberi pengarahan kepadamu. Bagaimana? Satpam ini bisa melihat Carlo dan yang lainnya mengenakan pakaian yang luar biasa dan baru saja tiba dengan mobil mewah. Jadi dia tidak berani mengabaikan mereka. Heh, pintar juga. Cepatlah. Carlo mendengus. Kemudian memimpin kelompok keluarga Carmine menuju ke lobi lantai dasar gedung perusahaan Lipon. Satpam langsung mengambil interkom dan menyampaikan apa yang terjadi di sini kepada resepsionis. Aduh, apa kamu tidak tahu manajer Kenzo telah dipecat? Satpam di kejauhan berjalan mendekat dan berkata sambil mengernyitkan dahi. Apa? Dipecat? Kapan itu terjadi? Satpam itu langsung terkejut dan bertanya dengan bingung. Baru kemarin, kebetulan kamu libur. Satpam lainnya menggelengkan kepalanya dan berbisik padanya. Astaga! Gawat! Sekumpulan orang ini mengaku sebagai teman manajer Kenzo. Sekarang manajer Kenzo sudah dipecat. Apa gunanya membiarkan mereka masuk? Kamu juga tidak memperingatkanku sebelumnya. Aku akan mengusir mereka sekarang juga. Setelah satpam ini bereaksi, dia berbalik dan hendak masuk ke dalam perusahaan. Lupakan saja. Kurasa mereka memiliki identitas yang cukup luar biasa. Karena mereka bilang mereka punya janji dengan Presdir Damian, biarkan mereka masuk dulu. Kalau punya janji, mereka otomatis bisa naik. Kalau tidak, belum terlambat bagi kita untuk mengusir mereka. Satpam yang lain melambaikan tangannya dan berkata kepada satpam ini. Ini, baiklah. Satpam itu menganggukkan kepalanya, kemudian meremas interkomnya dengan erat dan menunggu kabar dari resepsionis. Aku ada janji dengan Presdir Damian. Tolong bantu aku periksa. Di dalam lobi di lantai dasar, Carlo menyeruput teh yang disajikan oleh para penyambutan tamu dan berteriak lagi dengan nada memerintah. Tuan Carlo, bukankah seharusnya kita bersikap lebih rendah hati? Nyonya besar Andrea yang sudah tua agak tidak suka dengan sikapnya ini. Nyonya besar, tenang saja. Aku memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Kenzo. Masalah ini pasti 100% beres. Jangan khawatir. Carlo terkekeh dan sekali lagi meyakinkan Nyonya besar Andrea. Ini. Nyonya besar Andrea masih agak ragu. Seandainya sikap Carlo telah perusahaan Lipon tidak suka, kemungkinan akan muncul masalah lain lagi. Nenek, ada tuan muda Carlo di sini. Apa yang kamu khawatirkan? Selain itu, tuan muda Carlo yang telah menimbulkan masalah ini, dia pasti sudah punya perhitungannya sendiri. Kenneth ada di sampingnya dan menasehati Nyonya besar Andrea. Baiklah. Nyonya besar Andrea menganggukkan kepalanya tanpa mengatakan apapun lagi. Halo Tuan Carlo, Presdir Damian sedang tidak ada di tempat. Tapi wakil CEO Rico ada di sini. Dia menyuruhku untuk mengantar kalian ke atas. Resepsionis cantik di meja depan perlahan melangkah maju dan berkata kepada mereka. Baiklah. Carlo menganggukkan kepalanya sekilas, kemudian memimpin keluarga Carmine lagi melangkah ke lift untuk naik ke atas. Saat melangkah ke dalam lift, hati Nyonya besar Andrea benar-benar lega. Sepertinya kontrak hari ini sudah pasti akan ditandatangani. Di dalam kantor, Rico sang wakil CEO perusahaan Lipon menyapa semua orang dan duduk. Akan tetapi, Nyonya besar Andrea sudah berumur dan berpengalaman. Dia selalu merasa senyuman Rico terlihat agak tidak normal. Juga ada kejenakaan yang tersirat di matanya dari waktu ke waktu. Seolah-olah Carlo dan keluarga Carmine adalah sebuah lelucon di matanya.
Nyonya besar Andrea perlahan mengalihkan pandangannya dan berharap perasaannya salah. Nyonya besar Andrea, apa tujuan kamu membawa begitu banyak orang ke perusahaan Lipon? Rico bertanya sambil duduk di belakang mejanya dan menatap Nyonya besar Andrea. Carlo yang mendengarnya merasa agak kesal. Dialah yang telah memfasilitasi kontrak hari ini. Akan tetapi, si Rico ini begitu datang malah berbicara dengan Nyonya besar Andrea. Apa-apaan ini? Wakil CEO Rico, begini, hari ini kami datang. Carlo hendak berbicara, tetapi dia langsung disela oleh Rico dengan lambaian tangannya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Maaf. Bolehkah aku bertanya kamu ini siapa? Rico bertanya dan menatap Carlo dengan wajah datar. Dia langsung membuat wajah Carlo merah padam hanya dengan satu pertanyaan. Wakil CEO Rico. Namaku Carlo. Ayahku adalah Henry. Carlo merasa tidak senang, tetapi tetap menahan diri dan memperkenalkan dirinya. Oh, aku tidak tahu siapa orang itu. Tapi, bukankah ayahmu telah mengajarimu saat ada orang dewasa berbicara? Anak-anak tidak boleh menyela. Rico perlahan menoleh dan bertanya sambil menatap Carlo. Kedua mata Carlo terbelalak setelah mendengar ini. Para anggota keluarga Carmine termasuk Abigail juga mengernyitkan dahi mereka. Suasananya terasa seolah ada yang tidak beres. Awalnya, mereka pikir hari ini Carlo sebagai perantara otomatis akan menjadi pembicara. Akan tetapi, tidak disangka Rico sama sekali tidak menatap Carlo. Kalau itu orang lain, Carlo pasti akan langsung marah. Akan tetapi saat menghadapi perusahaan Lipon, Carlo tidak punya pilihan selain menahan diri. Nyonya besar Andrea, sekarang kita bisa bicara. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu lakukan dalam kedatanganmu kali ini? Rico menatap Nyonya besar Andrea dan bertanya dengan sopan. Kali ini, kami datang karena ingin berbicara tentang kerjasama dengan perusahaan Lipon. Nyonya besar Andrea tahu suasananya tidak benar. Tetapi pada saat ini dia masih bisa menyampaikan pokok masalah dengan lancar. Kerjasama apa? Rico terkejut mendengarnya, kemudian mengajukan pertanyaan sebagai balasannya. Ini, Nyonya besar Andrea agak tercengang. Carlo lah yang telah bernegosiasi dengan perusahaan Lipon. Adapun prosesnya, Nyonya besar Andrea juga tidak tahu dengan jelas. Akan tetapi pada saat ini, Rico sama sekali tidak mengizinkan Carlo untuk berbicara. Apa yang harus dia lakukan? Bagaimana? Rico bertanya sambil mengernyitkan dahinya. Tuan Carlo yang bilang hari ini dia membawa kami kemari untuk membahas tentang kerjasama dengan perusahaan Lipon. Jadi, kami pun datang. Nyonya besar Andrea ragu selama beberapa detik sebelum menyebut Carlo. Begitu. Sejak kapan kerjasama perusahaan Lipon diputuskan oleh orang luar yang tidak ada hubungannya? Setelah mendengar Nyonya besar Andrea mengatakan ini, seringaian jenaka muncul di sudut mulutnya. Kamu. Carlo menggertakkan giginya, hatinya terasa semakin kesal. Semua anggota keluarga Carmine menatap Carlo dengan heran. Wah, ternyata hal yang dianggap pasti ini tidak sesederhana yang mereka kira. Tuan muda Carlo, kan? Aku ingin bertanya padamu, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk membuat keputusan untuk perusahaan Lipon? Apakah Tuan muda Carlo yang bertanggung jawab atas siapa yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Lipon? Rico berkata dengan tenang, tetapi ejekan yang terkandung di dalamnya terasa sangat jelas. Semakin Carlo mendengarkan, semakin dia merasa tidak nyaman. Aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Kami sudah membuat janji dengan Presdir Damian untuk datang dan membicarakan kerjasama hari ini. Karena kamu tidak tahu tentang ini, maka kami akan pergi dan mencari Presdir Damian. Carlo mendengus. Dia merasa si Rico ini adalah orang gila. Presdir Damian sedang sibuk dengan urusannya. Apakah dia adalah orang yang bisa kalian temui sesuka hati? Tanyakan saja pada ayahmu apakah dia berani mengatakan hal seperti itu. Rico bertanya lagi dengan wajah sinis. Carlo terdiam. Aku membiarkan kalian semua datang karena aku tahu bahwa Nyonya besar Andrea adalah anggota keluarga seorang jenderal terkenal.
Aku sendiri sangat menghormati mereka yang berada di ketentaraan. Jadi aku membiarkan kalian semua datang untuk mencicipi teh. Mengenai kerjasama, sebaiknya kalian saja. Rico berkata dengan wajah jenaka sambil memainkan cangkir teh di tangannya. Mendengar kata-kata ini, Nyonya Besar Andrea dan yang lainnya terperangah di tempat. Aku tidak akan berbicara denganmu. Di mana manajer Kenzo? Suruh dia keluar. Aku akan berbicara dengannya. Carlo menggertakkan giginya dan berkata kepada Rico. Manajer Kenzo, kamu tidak akan bisa bertemu dengannya. Senyuman jenaka di wajah Rico semakin melebar. Apa maksudmu? Carlo membeku setelah mendengar ucapannya dan tidak bereaksi sejenak. Maksudnya, kenapa kamu masih belum menyah dari sini? Siapa yang mengizinkanmu masuk ke perusahaan Lipon? Pada saat ini, ada suara datang dari belakangnya yang mengambil alih umpatan Carlo.